Imam Muslim membuat satu pembahasan dalam kitab sahihnya, terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002, jilid yang pertama halaman 119, bab yang kelima, posisi paling kiri sebelah atas. Babul isnad minad din. Bab yang menerangkan bahwa runtutan sanad itu jalur transmisi periwayatan satu ilmu pengetahuan, itu yang menentukan dalam agama kita. Jadi Imam Muslim ingin mengatakan, kalau Anda ingin belajar tentang agama, mesti ada sanad ilmunya sampai kepada Nabi. Kita belajar sekarang hadis dari siapa? Kan nggak bisa ketemu Nabi. Buka Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si fulan dari si fulan dari si fulan. Itu disebut dengan sanad. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi SAW, ikuti sanad ini sampai nyambung ke kita. Nah, Anda salah belajarnya dari orang yang tidak tersambung kepada Nabi, maka akan salah juga dalam ibadahnya. Anda mau belajar tentang sholat dari orang yang tidak pernah nyambung pelajarannya kepada Nabi, maka sholat kita bisa salah. Orang-orang yang ada dalam jalur sanad ini, itulah yang disebut oleh Nabi dengan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Video kali ini saya akan berbicara lagi tentang persanatan yang dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat berkaitan definisi yang salah dalam menjelaskan kepada umat berkaitan video di awal. Beliau di dalam pernyataannya membawakan sebuah teks, sebuah nukilan dari Imam Muslim. Jika kita membaca apa yang dimaksud dengan Imam Muslim berkaitan sanad, itu jelas sekali beliau mengatakan sanad dalam dunia hadis ya. Tapi oleh beliau diprintir dan mengabu-abukan penjelasan sanad yang sebenarnya yang ingin dimaukan oleh Imam Muslim untuk mendoktrinisasi para jamaahnya agar menerima definisi yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya bukan yang disampaikan beliau itu bukan definisi yang sebenarnya. Itu sudah diretorika argumentatifkan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan gaya ceramah intelektualnya, gerakan dan karakter ceramah beliau dengan menyebutkan ayat-ayat dan surat-surat untuk menghipnotis umat, menghipnotis jemaah bahwa apa yang dipaparkan beliau itu sebuah kebenaran dalam pengertian definisi dari sanad tersebut. Beliau yang di video tersebut ya, itu sebuah definisi yang bukan dimaukan, bukan yang diinginkan oleh para ulama salaf, oleh Imam Muslim itu sendiri. Karena yang dipaparkan oleh Ustadz Ahdi itu lagi-lagi untuk mempromosikan pahamnya. Sebenarnya itu bahaya pengertian seperti itu jika ditarik dengan logika, retorika argumentatifnya Ustadz Adi Hidayat. Itu bom waktu ya buat Ustadz Adi Hidayat sendiri sebenarnya berkaitan pengertian seperti itu, agar cara berpikir umat itu menerima dari definisi yang beliau paparkan berkaitan paham agama. Padahal itu pembicaraan hadis sebenarnya. Imam Muslim berbicara sanad itu sebenarnya pembicaraan hadis, bukan apa yang Ustadz Adi Hidayat itu galakkan, maukan. Bukan seperti itu pengertian sebenarnya. Tapi karena beliau itu punya misi ya, punya misi agar umat itu belajar agama melalui paham-paham, melalui beliau yang membangun persanatan. Memang di kalangan Asy'ariyah Ahlul Kalam ini kan memang membangun persanatan tersendiri ya, di dalam memahamkan, menjaga menjaga akal dalam memahami dan mempopulerkan sifat 20. Itu membutuhkan istilah sanad-sanad baru yang tidak diinginkan oleh para ulama ahlul hadis itu.
Bahaya seperti itu. Itu bahaya banget. Itu sebenarnya bom waktu juga, bom waktu. Dunia semakin berkembang. Referensi agama semakin banyak dan literasi tulisan-tulisan itu semakin muncul. Kitab-kitab makin banyak diterjemahkan. Jika hal itu disandarkan dengan metode sanad berkaitan untuk menelusuri siapa itu Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah, berkaitan sifat 20, sifat 7 pertama itu kan. Itu jika ditelusuri dengan ilmu jarah wa ta'dil itu ngeri ya, ngeri. Itu sebenarnya bom waktu sendiri buat kalangan orang-orang yang masih belum kritis terhadap Ustadz Adi Hidayat. Banyak umat ini masih belum kritis terhadap Ustadz Adi Hidayat karena minimnya membaca, nggak pernah belajar, mengandalkan apa ya? Sebenarnya itu gaya Ustadz Adi Hidayat itu dalam berceramah itu menggunakan retorika argumentatif banget ya. Itu sudah dibuat sebuah penelitian ya oleh 2 orang mahasiswa. Itu saya ada PDF-nya itu. Seorang mahasiswa membuat artikel atau skripsi berkaitan Ustadz Adi Hidayat. Tapi beliau nulis ini dalam hal memuji ya logika, retorika argumentatifnya Ustadz Adi Hidayat. Tapi itu tadi jika kita telusuri secara mendalam, orang-orang yang menggunakan retorika argumentatif itu masih punya kelemahan. Lemahnya jika referensi ya, kekuatan pendalilan itu butuh untuk meneliti kritis terhadap Ustadz Adi Hidayat itu, yaitu berkaitan referensi. Nah, referensi kekuatan pendalilan. Jadi kalau ada orang yang kritis terhadap Adi Hidayat itu jelas mereka itu pasti banyak membaca, banyak memahami, banyak referensi, banyak yang dibaca. Jadi bisa membaca letak kekeliruan Ustadz Adi Hidayat itu di mana. Jadi kalau orang nggak pernah membaca, melihat Adi Hidayat ya luar biasa banget pasti. Tapi bagi orang yang banyak membaca ya biasa-biasa aja sebenarnya. Bahkan ya banyak orang-orang yang nggak tahu, saya tahu. Apalagi yang berkaitan penjelasan sanad ini. Penjelasan sanad ini Ustadz Adi itu tidak jujur ya dalam memahami umat berkaitan apa yang dimaksud dengan sanad menurut Imam Muslim. Tapi dengan beliau hebat banget Ustadz Adi Hidayat. Retorik argumentatifnya, dan dia kan belajar sastra juga ya, bahasa sastranya itu dengan gerakan wajah dan itunya luar biasa memang untuk mempengaruhi jamaah. Tapi bagi yang kritis tuh banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan berkaitan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan beliau adalah orang soleh, saya akui itu. Solehannya itu melebihi saya pastinya. Ketakwaannya melebihi saya. Tapi berkaitan hal-hal yang seperti ini ya kritis tidak apalah. Walaupun ini video lama ya. Karena memang dunia persanatan itu bahaya juga ya jika tidak diartikan, didefinisikan dengan definisi yang diharapkan, yang diistilahkan di dalam dunia Islam itu sendiri, yaitu dalam dunia hadis. Jadi sanad itu hanya berlaku dalam dunia hadis, berlaku untuk ilmu lainnya. Itu penting itu. Karena seperti video kemarin yang saya paparkan, begitulah pengertian sanad yang dimaksudkan, yang bisa diterima secara akademis. Jika diarahkan ke definisi-definisi lain, itu akan menjadi bom waktu untuk tokoh tertentu dan kelompok tertentu, bahkan ulama tertentu. Itu bahaya untuk mereka sendiri sebenarnya. Bahaya itu karena dunia ini semakin maju ya. Apalagi sekarang ini berkaitan sanad-sanad ini banyak sekali yang dijadikan bisnis. Dia tidak belajar, dia tidak membaca, dia menggunakan kekuatan ijazah sanad tersebut untuk berlaga. Seolah-olah dia itu memegang prinsip kebenaran berkaitan sanad. Jadi sanad yang benar adalah sanad dengan definisi dan berlaku dalam dunia hadis, tidak untuk yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.